Kayak lagu Eminem Toy Soldier, hooknya itu. Itu juga pakai lagu jadul di ini. Di di remix jadi hook lagu Toy Soldier. Oke, berarti kesimpulannya lagu Keke ini enggak? Harusnya iya enggak? Harusnya enggak dong. Harusnya enggak. Tapi kenapa dibikin ricuh kayak gini deh? Nah, masalahnya di sini sesuatu yang menggemparkan telah terjadi. Pertama, gua terkesima tiba-tiba, wow, lagu dan video klip Keke. Bukan boneka. Ya, bukan Do You Love Me ya. Kok baru berapa hari udah berapa? Belasan juta ya? Sekarang 19 juta. 19 juta. Kemarin waktu gua react, gua bilang itu posisinya 13 juta, Mbak. Gua bilang 13 juta. Gua bilang pas gua react tuh pasti nih setelah gua upload gua yakin ini udah 14 juta gua bilang. Tapi benar pas gua upload udah 14 juta. Dan itu saking cepatnya naik. Tapi itu kayak apa? Naik, hilang, naik gitu. Masa sih? Iya. Oh, gua baru tahu. Gua kira dia misalnya trending 1 nih. Hmm. Tetap di trending 1. Kalau trending 1 misalnya kan trending 1 turun ke trending 2. Yoi. Itu enak. Oh, ini? Ini kadang-kadang trending 1 hilang lenyap Oh, oke. dari YouTube. Oh. Siap. Oh, siap. Lenyap, kan? Iya. Muncul lagi trending 1, lenyap, Yoi. muncul lagi trending 1. Dan akhirnya ada satu channel nulis Keke bukan boneka re-upload. #re-upload. Oke. Dan ya, ini salah satu yang kita akan bahas di sini lah. Kalau lagu ini tiba-tiba di take down ya. Ya, mungkin itulah. Kalau gua bilang tiba-tiba karena seperti yang lo tahu, gua dapet infonya malah dari lo kan tadi. Ya. Sebenarnya gua kira lagu ini ya udah trending bagus lah kayak gitu kan. Semalam gua cek jam 12 malam sampai jam 1 kalau gua nggak salah. Jam 1 belum tidur ya? Belum tidur. Biasa kita Ngising-ngising ya? kerja rodi. Oke, siap. Nocturnal ya. Jam 1 gua iseng-iseng cek YouTube kan. Kok trendingnya berubah gitu loh. Trendingnya ya Blackpink, Lady Oke. Gaga gitu kan. Oke. Kata orang trendingnya Keke bukan boneka kan, trending 1. Ya gue cek dong. Yoi. Gue baru sempat ngecek YouTube, pas gue lihat kok nggak ada. Keke. Iya, jam Nyari 1. dong? Iya, jam 1 gue cari videonya. Gue cari nggak ada yang nongol. Video asli di channel dia pun nggak ada. Oke. Nah, Sekali ada nongol? pas tadi jam berapa sih? Gue siang gue cek, ada lagi muncul di thumbnail gue, ada muncul. Oke. Keke bukan boneka. Nah, itu gue bingung kan, maka gue bilang, Keke bukan boneka kok di take down kayaknya ya. Itu gue baru sempet baca-baca itu. Iya, dan setelah gua terima telepon dari lo, gua langsung ini cross check ya kan. Gua coba googling, gua nggak mau buka YouTube, gua langsung googling. Gua tulis KK take down, gua bilang kan. Terus banyak. Yang muncul mukanya Rini Idol. Kebanyakan. Maksudnya muncul Rini Idol? Iya, di Google. Jadi gua nyarinya di Google, bukan nyari di YouTube. Jadi begitu gua habis teleponan sama lo, langsung gua cross check. Gua ketik ya, searching kan. Dan keluar KK take down, gua tulis ya, KK take down. Yang keluar mukanya Rini Idol. Kayak gitu. Nah nih baru kan di timeline gua trending. Iya kan, Keke bukan boneka tadi nggak ada. Oh, oke. Itu di channel siapa? Enggak, maksudnya di thumbnail gua kan. Yang sekarang nih kan, di thumbnail YouTube. Kemarin nggak ada, yang jam 1 malam itu nggak ada. Oh, oke. Ini timbul lagi ya? Ini timbul lagi, yang 20 juta sekarang. Asli. Iya, 20 juta. Tuh. Loh, bukannya di take down ya? Muncul lagi, makanya gua heran. Coba lo jelasin apa yang lo tahu tentang ini. Kok gua ngerasa kayak dipermainkan. Iya, gua sama. Iya, gimana? Kayak punya lu. Gimana? Ya apa ya, kalau kita bahas apa dulu nih? Yang gua penasaran ini kenapa bisa di take down, itu pertama. Bisa di take down. Kenapa bisa di take down kayak gitu? Kalau setahu gua lihat-lihat yang lain juga kan. Maksudnya cari-cari informasi juga. Di take down itu karena ada syairnya yang mirip. Oke. Nah, terus bermasalah lah dengan si publishernya. Oh, oke. Nah, bermasalah sama publishernya. Terus kalau gua lihat yang kontennya Dunia Manji,
itu tentang yang penciptanya itu hanya kasih edukasi lah ke si Keke tadi. Oke. Cuman gua nggak tahu dari pihak YouTube-nya atau gimana, ternyata video itu hilang. Oh, itu ini versi yang gua yang lo tahu ya? Iya, yang gua tahu nih. Dia hilang, terus muncul lagi. Oke. Bermasalah kan? Muncul lagi, bermasalah, hilang lagi. Oh, gitu. Nah, terakhir yang kita bisa lihat, netizen bisa lihat di Lambe Turah tuh ada pernah ngepost yang mengklaimnya itu Rini Idol. Yoi. Nah, cuman kalau setahu gua itu bukan. Menurut lu deh. Oke, jadi kayak gini ya. Sebenarnya gua pengen nge-share beberapa pengalaman juga ya. Pengalaman gua di YouTube. Jadi kalau kalian mengira yang melakukan take down itu adalah hari ini, menurut gua bukan. Bukan. Karena? Ya karena ya kan otomatis di YouTube itu akan mengklaim sesuai dengan siapa nama artis yang ngebawainnya, judulnya, sama yang paling bawah kan di situ publishernya, labelnya benar. Jadi otomatis bakal dibilang di situ diklaim oleh Rini, padahal enggak. Rini itu sebagai judul aja sebenarnya. Dia kan otomatis. Kayak misalnya gue punya lagu nih, misal Kerat ya kan. Kerat, karena udah gue digitalin kayak gitu, otomatis di situ tulisannya diklaim oleh Big Noeng pasti ketika ada yang nge-upload. Oke. Nah, itu biasanya otomatis ngeklaimnya. Itu beda dong kalau gua nggak salah itu ada berapa sih? Contoh halnya kayak yang Eklat. Iya. Yang cover musik itu. Mereka sempat didenda, Bu. Oh, oke. Gara-gara nge-cover masukin ke Spotify. Wajar kalau itu. Lewat publisher. Ya, wajar kalau itu. Cuman kan ada musik indie nih. Misalnya gua nyiptain lagu sama kayak Keke kan. Keke kan indie juga hitungannya kan. Dia bikin lagu, mixing lagu, terus diupload. Mungkin dia penciptanya, cuman beda Eklatnya itu dia nge-cover punya orang, dimasukin ke Spotify ya. Tapi coveran mereka itu kena denda. Nah, tapi kalau Keke kayak gimana prosesnya? Karena ada syair, cuman gue bilang itu nggak bermasalah sih lagunya. Cuman syairnya itu loh yang ada sedikit aja. Tapi sebenarnya gue punya ada beberapa pengalaman sih di dunia hip hop ya. Tapi gue nggak tahu apakah ini berlaku untuk di luar hip hop juga, atau ini apakah ini sekedar pengetahuan gue yang cuma terbatas ya kan. Gue pernah dengar di hip hop itu ada namanya sampling. Sampling, jadi kita kalau lo dengar lagu-lagu dari rap luar negeri itu biasanya mereka menggunakan beberapa potongan lagu. Potongan lagu dipakai sampai mungkin beberapa detik kayak gitu, nggak sampai semenit, beberapa detik. Dan itu sah-sah saja. Nggak dipermasalahkan. Setahu gua. Terus gua juga sempat dulu pernah dengar ngomong. Dia bilang itu kalau kita gunakan beberapa detik saja itu nggak masalah, nggak bakal diklaim katanya. Saya ingat gua ya. Bukan oleh YouTube, oleh pencipta. Oh, oleh publishernya lah ya. Oleh pencipta. Setahu gua kayak gitu, karena rap kan biasa banyak lirik lagu yang diambil. Kayak lagu Eminem Toy Soldier, hooknya itu juga pakai lagu jadul di di remix jadi hook lagu Toy Soldier. Oke, berarti kesimpulannya lagu Keke ini enggak? Harusnya iya enggak. Harusnya enggak dong. Harusnya enggak. Tapi kenapa dibikin ricuh kayak gini deh? Nah, masalahnya di sini gue juga kurang paham. Tapi istilahnya kalau zaman YouTube nih, kalau kita nggak setuju sama ada video yang kita nggak setuju, kita report biasanya langsung di take down. Kita bahasa agak ngomongnya ke terbuka lah ya, kejujuran gitu ya. Kalau menurut lu sepemikiran nggak sama gue? Yang apa? Ada kayak mau naikin derajat seseorang gitu loh. Derajat siapa? Iya, bukan, maksudnya gini loh. Dia kan secara dia baru pertama kali nyanyi si Keke ini kan. Oke. Iya kan. Yang kedua dia dibully gitu kan oleh netizen. Itu Indonesia. Bukan rahasia lagi. Terus yang ketiga dia
bukan penyanyi. Iya. Iya kan? Dia baru mau jadi komposer lah. Iya kan? Baru mau terjun ke nyanyi. Oke. Plek, dia muncul nih. Mm-mm. Tiba-tiba trending 1. Oke. Terus selama ini mungkin ada orang yang nyebutin lagu itu tapi nggak terkenal. Oke. Ngerti nggak maksud gua? Oh ya, gua tahu arah lo. Iya kan? Iya, iya, iya. Kesimpulannya pasti kayak gitu kan? Iya, Mau iya, naikin seseorang gitu loh. Iya, iya, iya. Mau ngambil momen ya ibaratkan yang pernah gua sama lu reaction dulu. Yang sampahnya Ferdian Paleka tuh. Ya kan? Ferdian yang naik. Tapi orang mau ngikut naik juga, mau ikutan basah. Oke, siap. Nah. Siap. Ya. I see. Jadi kalau menurut gue ya seperti itu. Nggak terlepas kita bukan menghujat ya. Iya. Cuman kelihatannya ya memang bener sih. Mumpung naik. Iya. Coba nggak naik ya dibiarin. Iya kan? Seandainya lu nge-cover nih ya. Lu nge-cover lagu apa misalnya lagu siapa sih yang lu kenal nih di Narep nih tadi ya yang lu sebut ya. Lu nge-cover lagu spread tiba-tiba lu nggak naik. Dibiarin. Lagu lu cover tiba-tiba naik. Baru jadi masalah. Langsung ngobel lu dong kirim royaltinya. Positif pasti kayak gitu. Iya kan? Terus gue lihat juga si Keke itu ketika memang lagu itu bermasalah, dia langsung menghubungi si Rini Idol. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau gue baca info, gue malah dapat infonya di sini. Gimana? Iya. Jadi dia setelah ketahuan, maksudnya bukan ketahuan sih bahasanya kayak gimana? Setelah ada masalah ini, dia langsung konfirmasi sama si Mbak Rini Idolnya, dan dia minta maaf untuk maksudnya nggak bermaksud untuk menjiplak karya orang. Iya. Nah terus sama siapapun nggak yang terlibat di situ, orang-orang terkait di situ, kayaknya dia udah minta maaf deh. Oke. Tapi masih aja dibikin ribet. Terakhir dari si Kevin, gue baca baru tadi. Oh iya, selain Rini ada Kevin juga tadi pas gue googling. Gue heran, maksudnya ketika ada orang yang naik karena dia dibully kayak Young Lex dulu. Yoi. Ya kan? Lex dulu kan dibully kan naiknya. Mana sih, bentar gue cari dulu. Kata Kevin Aprilio dia. Kevin menyemangati dengan mengatakan bahwa Keke Ying benar memiliki kemampuan mampuni dalam menciptakan lagu. Kamu pencipta lagu yang hebat. Aku nggak bohong. Bikin lagu simpel itu susah. Iya nggak? Bener kan? Iya. Nah, terus ini kata si Kevin. Di kolom keterangan Kevin mengungkapkan keheranannya. Menurutnya bagian yang mirip dengan lagu Rini hanya sedikit sehingga tak seharusnya lagu Keke Ying dihapus. Itu kata Kevin. Kenapa di take down? Miripnya cuma sedikit banget, bukan part yang ada nada vokal, dan belum tentu Keke nyadar pas dia bikin part Aku Bukan Boneka. Yolah, kita support. Ada orang Indonesia yang naik trending 1 ngalahin Lady Gaga. Iya, disupport dong, bukan malah dihujat lagi. Terus yang pengen gue tekankan di sini adalah kalau bisa jangan ada lagi yang nyerang Rini, gue kasihan juga sih. Iya, jangan ada yang kasihan Rini. Pertama, Mbak Rini Idol itu udah nggak ada hubungan dengan Sony. Pertama ya. Terus yang kedua, itu pasti bukan ulah dia kayak gitu. Gue yakin banget. Nah, paling di luar itu. Ya, kita nggak tahu kan orangnya siapa, kita nggak tahu. Itu. Kita nggak bisa nutupin. Jadi kesimpulannya menurut lu lagunya ini permasalahan ini kayak gimana sih? Menurut gua karena gua berpegang sama omongannya. Iya. Jadi gua bilang ini terlalu ini sih. Terlalu apa ya? Terlalu dibesar-besarkan lah. Iya, terlalu besar-besarkan. Terus gua mengingat juga di dunia hip hop itu ada namanya sampling, jadi gua kira ini sah-sah saja sebenarnya. Karena dia itu mungkin kayak gua bilang tadi ada range waktu. Sampai mana itu boleh, sampai mana itu bakal kena klaim kayak gitu. Gue juga tadi diceritain sama si gitaris gue, si Yopi. Nah, jadi kata dia
lagu itu nggak bermasalah maksudnya. Selama 8 bar atau 4 bar. Nah, Iya kan? 8 bar itu kan? Ya, itu yang gue ingat. Ya, benar. Jadi kata dia ya udah nggak bermasalah kalau kecuali lu dari awal 8 bar itu persis sama itu memang plat. Itu maksud gua. Oh, itu yang kata-kata lu sampel tadi ya. Benar. Oke, Ya, ada berapa bar. Gue ingat dulu waktu gua manggung di Jakarta, kebetulan di situ ada ngomong kayak gitu. Waktu sama ada Doms juga waktu itu. Iya. Oke, itu satu permasalahan. Ya. Udah kita bahas lah ya. Nah, udah kita bahas. Sekarang yang membuat gua agak masih apa ya? Bertanya-tanya dan cukup mempengaruhi pikiran gua jadi tidak tenang. Kok bisa tadinya hilang tiba-tiba ada lagi? Nah, gua nggak tahu. Mungkin proses kita klaim ya, Pak ya. Ada kan ajuan banding gitu. Aju banding mungkin di sistem YouTube kita nggak tahu juga kan sistemnya kayak gimana. Iya. Cuman setahu gue pernah baca kalau memang kita ajukan banding dan kita memang lagi diproses, videonya tetap itu. Ada waktu 30 hari sih. Iya kan? Kalau memang benar kita selama 30 hari sebelum 30 hari belum ngapa-ngapain. Bukan, ini kan udah diproses nih. Iya. Mungkin ada memang benar kejelasan di situ, mungkin di-up lagi di situ kan. Iya. Tapi kalau misal dari pihak KKY ini tidak melakukan apa-apa, otomatis setelah 30 hari itu bakal ini. Iya, mungkin kan karena udah dibantu sama Manji, udah dibantu sama si orang yang lebih tahu. Nah, orang yang lebih tahu lah pihak-pihak terkait. Iya. Ya gua sih cuman ngucapin ya selamat aja buat KKY. Iya kan, simple gitu aja. Kita support 20 juta. 800 juta. Masa sih? Pendapatan. Oh, pendapatan. Oh, gila, langsung ngitung dia. Gue lihat di thumbnail orang. Oh, okay, 800 juta lenyap. Oh, siap. Gara-gara di take down ya? Iya, gara-gara di take down KKI. Siap. Kehilangan 800 juta. Tapi gua nggak habis pikir, kan di situ ada option di YouTube tuh. Misal kita ada lagu orang yang dimuat di konten kita, ada lagu orang yang dimuat. Kemudian orang itu ngeklaim. Di situ ada option loh buat kita nge-mute bagian yang diklaim. Oke. Ya kan, lu bisa bayangin nggak lagu tuh pas dibilang bagian aku bukan boneka tuh ya udah mute aja di situ. Tapi nggak. Masa bisa gitu sih? Bisa. Semua bukan semuanya. Bukan, bagian yang diklaim aja yang di mute. Tapi kalau memang orang yang berbesar hati mungkin kan? Iya. Yang seperti itu. Tapi kalau orang yang nggak berbesar hati, sekarang musisi cover berlomba buat suatu karya tapi lagu dia sendiri. Oh iya. Iya kan, contoh nih kayak Eklat, Tami, Felix yang setahu gua kan. Oh, Felix udah lagu sendiri. Udah buat sendiri mereka. Udah mulai buat lagu single. Ngeledakinya nggak susah. Ya kan karena udah ada masa. Udah ada masa gitu aja sih. Tapi gua salut deh buat KKI. Thank you selamat ya. Selamat KKI. Siapa tahu dia nonton kan. Lagunya. Kevin Aprilio bilang boleh. Bisa aja sih Kevin. Bikin lagu simple itu susah kayak dia. Dia juga cover kan. Mantap lah. Oke, cukup lah bincang-bincang ya tentang KK Do You Love Me. Semangat terus KK, semoga tidak kemana-mana yang 20 juta view ini ya. Nah. Semoga kalian mendapatkan jalan tengah terbaik untuk kalian dapat rezekinya semua lah ya. Siap, jangan stres lagi. Gua sempat baca dia stres loh tadi. Waduh. Di mana tuh di di Instagram apa di Google gua lihat. Dia bilang dia sempat stres, dia belum pengen ketemu orang-orang dulu. Waduh, apalagi netizen, tolonglah stop lah. Kita maksudnya boleh benci dengan tingkahnya, tapi bukan dengan karyanya. Iya kan? Oke, cukup ya? Cukup. Semoga beberapa opini dari kita ini dapat memberikan pencerahan buat kalian biar kalian itu mendapat ternyata. Sip. Oke, gua Big Noeng. Gua Klopals. And we out.